Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NPM 192121011. Di sini saya akan bercerita dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dahulu kala ada sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka mempunyai anak yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih adalah sosok anak yang cantik, baik, dan penurut. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Putih hidup sendiri dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering keluar kota. Karena tidak tega melihat Bawang Putih sendirian di rumah, ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah dengan seorang janda. Janda tersebut mempunyai anak yang bernama Bawang Merah. Sebenarnya niat ayahnya itu adalah agar Bawang Putih tidak merasa kesepian dan mempunyai teman di rumahnya. Namun ternyata ibu dan kakak tirinya itu mempunyai sifat yang jahat. Mereka baik kepada Bawang Putih ketika ayahnya ada bersama mereka. Namun ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh semua pekerjaan rumah kepada Bawang Putih seperti seorang pembantu. Si Bawang Putih tidak sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Kini, ibu tiri dan Bawang Merah semakin menjadi-jadi bersikap jahat kepada Bawang Putih. Bahkan, waktu istirahat Bawang Putih pun terbatas. Setiap hari, Bawang Putih harus melayani semua kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Sampai pada suatu pagi ketika Bawang Putih menyuci baju di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan milik Bawang Merah hanyut ke sungai. Ketika pulang ke rumah, Bawang Putih dimarahi habis-habisan oleh Bawang Merah dan dia harus menemukan selendang kesayangannya itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukan selendangnya. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, Bawang Putih belum menemukan selendang Bawang Merah. Tapi dia melihat gubuk. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih meminta izin kepada nenek tersebut untuk menginap di gubuk nenek tersebut. Nenek itu cukup baik hati. Dia bertanya mengapa Bawang Putih sampai ke tempat rumahnya. Dan Bawang Putih menceritakan semua nasib yang dialaminya. Nenek itu merasa iba kepada Bawang Putih. Ternyata selendang Bawang Merah ditemukan oleh si nenek itu. Nenek itu pun memberikan selendang kepada Bawang Putih dengan syarat dia harus menginap dan menemani nenek itu selama 1 minggu. Bawang Putih pun menyetujuinya. Selama 1 minggu di tempat itu, Bawang Putih sangat rajin membantu nenek tua itu. Dia berpamitan pulang kepada nenek itu dan nenek itu memberikan selendang Bawang Merah kepada Bawang Putih lalu memberinya juga 2 buah labu. Awalnya Bawang Putih menolak, tetapi karena dia menghormati sang nenek, dia memilih labu yang kecil dengan alasan takut gendong di jalan. Ketika sampai di rumah, Bawang Putih langsung memasuki dapur dan memasak labu itu. Ketika labu itu dibelah, Bawang Putih sangat terkejut. Dia melihat banyak sekali berlian di dalam labu itu. Ibu tiri Bawang Putih melihat berlian di dalam labu itu. Cepat-cepat dia merampas labu itu dan dia membawa semua berlian emas-emas yang ada di dalam labu itu. Dia memaksa Bawang Putih untuk menceritakan mengapa dia bisa membawa labu dengan isi emas itu. Bawang Putih menceritakan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Bawang Merah langsung mengikuti kejadian yang kemarin dilakukan oleh Bawang Putih. Lalu Bawang Merah melihat gubuk yang dimaksud Bawang Putih. Dia berlari dan memasuki gubuk itu. Dia meminta dan memaksa kepada nenek tersebut untuk menginap dan nenek tersebut menyetujuinya. Setelah 1 minggu, dia sangat bermalas-malasan dan tidak sama sekali membantu nenek tua itu. Nenek tua itu pun sama seperti Bawang Putih, dia memberikan 2 buah labu. Tanpa berpikir panjang, Bawang Merah langsung mengambil labu yang sangat besar.
Lalu dia berlari ke rumahnya dan dia langsung memanggil ibunya lalu mengunci pintu kamarnya dengan rapat. Dengan tak sabar, mereka langsung membelah labu itu. Bukan emas yang ada di dalamnya, tetapi yang di dalam labu itu terdapat ular, kalajengking, dan jenis hewan lainnya yang berbisa. Dengan cepat, hewan-hewan itu langsung menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah itu. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.